pusat mana? Kasihan orang Makassar. Kasih benar. Pak. Kerusuhan terjadi usai pimpinan sidang Otto Hasibuan memutuskan Munas kedua Pradi ditunda paling cepat 3 bulan dan paling lambat 6 bulan. Puluhan anggota Pradi mengamuk karena dilarang masuk arena Munas Pradi di Hotel La Bersa, Pekanbaru Riau. ADART kan berlaku surut, apa berlaku? Tidak ada aturan itu berlaku surut. Di mana ada aturan berlaku surut? Berlaku mundur. 2020 atas ya. Jadi kalau memang ADART 104 nanti disahkan di saat Munas ketiga Pradi di Surabaya, maka ADART 104 itu harusnya berlaku di 2025. Halo, apa kabar? Teman setia saya, penonton setia saya di channel YouTube Pamunan Official, channel yang khusus membahas terkait hukum, politik, keamanan, berita-berita terkini, berita-berita terhangat sesuai fakta dan data. Kali ini kita kedatangan tamu menjadi narasumber atau perdebatan di media sosial terkait Munas Pradi yang akan diselenggarakan bahkan tunda akibat dari mewabahnya virus global, virus Corona. Jadi ditunda, tetapi ada trik dan intrik yang dimana Munas Pradi tersebut menimbulkan polemik karena ada yang dimana ada ART 504 yang dirubah menjadi 104. Jadi terkait dengan kisru tersebut saya mendatangkan narasumber yang valid dengan abang kita, Bang Deddy Suheri. Apa kabar Bang? Sehat Bang ya? Siap. Baik. Jadi inti dari kita kedatangan ini, saya akan mengupas tuntas apa sih permasalahan daripada Akta 504 yang dirubah menjadi 104 yang dikatakan bahwasanya 104 itu ilegal. Jadi karena itu ilegal daripada pembuatannya, maka pembentukan panitia-panitianya juga semestinya ilegal. Jadi kita akan bertanya bahwasanya Bang Deddy, jadi ini kita lihat sebenarnya apa sih permasalahan di perbedaannya sehingga 104 itu menjadi masalah semestinya harus dikembalikan ke Akta 504. Gimana Bang Deddy? Sebenarnya gini, kita sebenarnya masih junior. Sebenarnya kita tidak saksi dalam Munas Pradi Pekanbaru, Munas kedua Pradi Makassar dan Pekanbaru. ADART 504 itu adalah mandat yang dibuat hasil Munas 2 di Pekanbaru, di mana Munas 2 itu memandatkan selama 6 bulan untuk membuat ADART. Maka dengan mandat itu terbitlah ADART 504 tahun 2015. Terus maka sewaktu terjadi kita mengadakan Rakernas di Surabaya, panitia menyerahkan ada perubahan ADART. Oh, bentar. Ini Rakernas di Surabaya itu kapan? Sekitar kita lupa itu bulan berapa tuh? 2019. Oh, oke. Apa Rakernas di Surabaya tuh ya? Iya. Intinya di Rakernas tersebut. Rakernas itu panitia menyerahkan pada kita, di dalam tas panitia itu ada ADART 104. Maksudnya itu 104 belum pernah dikeluarkan sebelumnya? Belum kita keluar gitu. Dan kita cek di akun DPN, situs DPN itu tidak bisa dibuka untuk ADART sampai saat ini. Ya. Di mana kita pelajari 104 merupakan hanya sebuah SK, surat keputusan yang dibuat
berdasarkan pleno DPR Pradi. Sedangkan perubahan anggaran dasar itu harus melalui proses Munas. Adapun perubahan anggaran dasar bukan dari proses Munas, itu ada dalam keadaan urgensi. Urgensi apa yang terjadi? Tidak ada terjadi apa urgensi, dan itu tidak bisa hanya berdasarkan pleno. Tidak bisa berdasarkan pleno. Maka konsedren dari ADART 104 itu tidak jelas. Maksudnya itu salah satu yang saudara Bang Dedi ingat itu apa konsiderannya di situ? Konsideran yang kita ingat itu hanya sebagai surat keputusan DPN Pradi. Yang intinya untuk perubahan ADART. Nah, namun ada pihak-pihak DPN yang membantah, mengatakan itu bukan perubahan tapi perbaikan. Namun di dalam ADART kita baca tertulis perubahan, bukan perbaikan. Oke. Berarti 104 itu tidak ada membuat konsideran tentang sebelumnya itu berasal dari akta 504 ya? Kalaupun itu dibuat, pembuatan ADART, penerbitan ADART 104 berdasarkan konsedren 2015 jelas adalah mandat dari Munas Pradi kedua di Pekanbaru. Oke, mantap. Mandat itu diberikan selama 6 bulan. Coba hitung 2015 ke 2019. Sudah lewat 16, sekitar 4 tahun ya? 4 tahun. Yang diberi mandat terhadap pembuatan ADART hasil Munas Pradi 2 di Pekanbaru itu 6 bulan. Terkait apa itu pembuatan ADART, perubahan ADART. Maka sudah terjadi ADART itulah ADART nomor 504 tahun 2015 ya? 2015. Kalau dihitung dari April aja berarti di bulan 10 atau bulan 11 mestinya sudah ADART. Maka terbitlah 504. Oh, gitu. 504 jelas konsedrennya adalah hasil Munas. Ini yang di Pekanbaru. Intinya di situ ada perbedaan yang sebelumnya artinya kebiasaan-kebiasaan apakah 2 kali berturut-turut boleh apa sebenarnya di situ ada nggak? Dalam hal ini adalah yang kita bahas, bukan kita mengkucilkan calon ataupun tidak terima ada calon. Bukan, maksudnya di 504 itu ada nggak kalimat 2 kali berturut-turut boleh lagi dipilih kalau ada darurat? Ada nggak? Kalau di 504 seorang calon ketua umum itu hanya boleh dipilih 2 kali periode. 2 kali periode dipilih sebagai ketua umum. Namun perubahan ADART dari 504 menjadi 104 itu pun di 104 itu diketahui pada saat Rakernas di Surabaya itu ya? Ya, kalau kita banyak mengetahui itu saat Rakernas. Bahkan banyak anggota Pradi itu tidak tahu dan tidak mengetahui ADART itu. Berarti tiba-tiba aja disodorkan setelah kita mengetahui saat Rakernas, kita cek di situs DPN Pradi itu ditutup. Sampai sekarang masih ditutup untuk ADART, tidak bisa dibuka. Berarti ini saya lihat tidak ada transparansi dan akuntabilitas dari organisasi ini atau gimana? Mestinya kan ADART itu mestinya selain daripada penggunaan biaya anggaran itu transparan dan akuntabilitasnya ada, mestinya kan informasi-informasi terkait ADART dari 504 atau 04 itu sebaiknya mesti dibuka atau memang harus tertutup? Harus dibuka, karena ADART itu kan harus diketahui semua oleh. Itu sejak kapan diketahui kira-kira nggak bisa dibuka? Sejak 2019 ya? Setahu kita ya 2019, sebelum Rakernas itu sudah susah dibuka, nggak bisa dibuka. Jadi maksudnya kalau ditutup ini ada nggak kira-kira informasi maksudnya untuk menutupin kelemahan-kelemahan atau apa kira-kira daripada organisasi advokat dari Pradi ini gimana? Kalau kita tidak tahu sampai situ, tapi di Rakernas itu sudah kita pertanyakan itu. Terus waktu di Rakernas tersebut? Rakernas kita pertanyakan, tapi panitia menyatakan itu ranah Munas. Namun yang anehnya saat Rakernas itu tidak ada dukung-mendukung. Harusnya Rakernas itu adalah pertanggungjawaban rapat kerja nasional. Namun di situ kita lihat sudah mulai ada dukung-mendukung. Di mana ada klaim 132 DPC mendukung salah satu calon. Itu juga kita bantah, namun dikesampingkan oleh pihak panitia. Itu yang 130 DPC itu maksudnya siapa yang mendukung siapa kira-kira bocor? Kita kan pemirsa harus tahu ini. Saya nggak ada waktu di Surabaya kemarinnya, saya nggak hadir. Yang dimana Bang Dedi kan kemarin kan hadir.
Itu maksudnya secara eksplisitnya calon mana? Inisial aja. Kalau inisialnya kita bilang itu Bang Oha. Alasan mereka mendesak Bang Oha untuk maju menjadi ketua umum Pradi kembali. Mendesak itu berdasarkan surat edaran atau hanya secara aja gitu ya? Mereka mendesak. Maksudnya kadar mendesak itu gimana maksudnya? Kadar kan mendesak itu kita tidak tahu. Itu virus global, orang bisa mati begini. Sehingga mendesak untuk dibatalkan itu maksudnya mendesak pada saat di Surabaya itu kadar mendesaknya apa kira-kira yang bisa dikatakan? Kalau kita melihat kadar mendesak tidak ada hal yang mendesak dalam hal ini. Oh, nggak ada ya? Pandai-pandai ya? Lebih banyak tokoh-tokoh Pradi itu banyak. Tokoh-tokoh Pradi itu bukan Bang Oha aja. Memang secara pribadi kita lah sebagai advokat yang bernaung di Pradi, kita cukup kenal dengan Bang Oha dan kita juga memfigurkan Bang Oha. Namun dalam aturan organisasi, Bang Oha itu kan sudah 2 periode berturut-turut. Bentar dulu, 104 itu sebenarnya kan itu ADRT, sudah pasti ada tanda tangan ketua, sekjen dan segala macam. Siapa yang menandatangani ADRT 104? Ya ketua sama sekretaris. Kita lihat di situ. Ketuanya ya Bapak Boji Hasibuan. Berarti kan sepengetahuan beliau dong. Sepengetahuan mereka. Kita lihat yang kita tembak orang yang keluar dari. Maka karena jelas dalam perubahan 504 menjadi 104 itu di bawah kita lihat catatan kakinya SK DPN. Berarti yang bertanggung jawab ketua DPN lah ya berarti. Ya. Itu diketahui 104 itu. Artinya ini dikonfirmasi kepada siapa ini? Apakah langsung kepada yang ketua yang menandatangani itu atau hanya orang-orang yang rujuk-rujuk lah kan? Kita tidak tahu. 104 itu timbul begitu aja. Pertanyaan Mas, langsung ketua nggak ada niat begitu. Kenapa kayak gini? Itu kita pertanyakan. Sewaktu rakernas itu juga semua hadir. Maksudnya pertanyakan salah satu forum atau ada waktu minum kopi bertanya gitu? Nah, kita pertanyakan. Apa jawaban pada saat itu? Pada jawaban mereka hanya buang. Sewaktu rakernas itu kita pertanyakan apa dasar 104 ini timbul, apa konsentrasinya? Bertanya kepada langsung ketua. Kepada langsung sekjen, ketua di situ, ketua panitia, lengkap semuanya di sana. Kita kan ini kan teman-teman nggak tahu kejadian satu. Terus tanggapan ini kan teman-teman supaya tahu semua masalahnya. Jadi tanggapannya pada satu jawabannya apa kan? Ini kan langsung head to head ini berbicara. Kenapa begini-gini kan nggak melalui surat ataupun bukan di waktu break kan gitu kan? Apa tanggapan pada saat itu? Kalau di saat rakernas itu ya kita pun dibatasi untuk bertanya dan banyak pihak pengaman. Begitu kita pertanyakan, mereka tidak menanggapi. Mereka hanya menyampaikan itu bukan ranah rakernas, tapi ranah munas. Tapi yang anehnya kenapa saat rakernas itu diberikan kepada seluruh anggota munas itu ADART perubahan 104 tersebut. Seolah deklarasi lah itu, pengakuan lah. Disampaikan. Yang jadi pertanyaan, sewaktu rakernas itu menggunakan ADART yang mana? Apakah 504 atau 104? Itu dibuat sebelum rakernas atau sesudah? Atau masih coba-coba uji coba? Sebelum rakernas Sudah ada kit aktanya? sudah ada, karena sewaktu rakernas itu diserahkan kepada kita. Ini kan sudah direncanakan. Ya. Kalau contoh ini kan rakernas, dibuat dulu brosur itu, flyer itu, ADRT itu mungkin kalau ada banyak penerimaan makanya dibuat. Rupanya ini sudah dibuat. Ya. Berarti kan sudah direncanakan. Sudah tersampul bagus seperti buku. Berarti tentang perubahan 104 dari 504 ke 104 ternyata ADRT itu tersebut itu sudah berubah sebelum rakernas. Itu ceritanya dan ditandatangani oleh ketua DPN lah ya. Sekjen lah. Karena itu kan surat keputusan SK. Pasti mereka. Berarti intinya itu SK sudah ada sebelum rakernas. Dan sampai sekarang tetap apakah memang Munas ini menurut Bang Deddy valid dengan memakai ADART 104 yang intinya salah satu poinnya itu 2 kali calon bisa dipilih lebih dari 2 kali berturut-turut. Nah, itu yang jadi masalah sekarang. Sekarang yang menjadi pertanyaan, Munas ini menggunakan ADART yang mana? Munas ini Munas ini memakai ADART yang mana? Artinya kok yang mana kira-kira? Karena itu tegas dong. Kalau dinyatakan itu memakai ADART 104, salah satu agenda Munas yang pertama adalah membahas tentang ADART 104. Agenda pertama Munas itulah pembahasan kalau dilihat dari undangan Munas. Padahal ini yang ditunda inilah jadi. Ya, yang ditunda ini. Agenda pertama itu pembahasan tentang ADART 104. Nah, maka yang jadi pertanyaan bagi kita, panitia Munas
itu dibentuk berdasarkan ADART mana? 504 atau 104? Jadi teman-teman semua, jadi kita bertanya ini, panitia Munas yang sekarang 2020 ini itu dibentuk berdasarkan ADART mana? 104 atau 504? Ya. Terus 104 ternyata itu sudah dibuat sebelum Rakernas di Surabaya kemarin tahun 2019. Nah, berarti kan sudah direncanakan dan sudah memang ditandatangani, divalidasi oleh Ketua DPR. Terus jadi seandainya nih Bang, jadi dipaksakan ADART 104 ini, apakah memang kan dibuat 2019? Ini kan ADART kan berlaku surut, apa berlaku? Tidak ada aturan itu berlaku surut. Di mana ada aturan berlaku surut? Berlaku mundur. 2020 atas ya. Jadi kalau memang ADART 104 nanti disahkan di saat Munas ketiga Pradi di Surabaya, maka ADART 104 itu harusnya berlaku di 2025. Kenapa seperti itu? ADART yang disahkan secara Munas. Nah, itu sama dengan ADART 504. 504 itu disahkan Pada saat Munas 2015 di Pekanbaru. di Pekanbaru. Kan tidak berlaku untuk. Nah, maka yang jadi pertanyaan yang paling vital adalah panitia Munas ini dibentuk berdasarkan ADART 504 atau 104. Jadi masalahnya juga panitia dalam pembentukan Munas ini dibentuk berdasarkan ADART 504 atau 104. Nah, itu juga lagi pertanyaan. Seandainya ADART itu dibentuk berdasarkan 104. Nah, kita seandainya Gimana kira-kira? sedangkan 104 itu akan dibahas di saat Munas. Begitu diketok palu sah 104 berlaku? mana bisa baru diberlakukan saat Munas, kan berlaku saat Munas. Kalau dia 504 pembentukannya, dipakailah 104 di saat Munas diketok. Yang dipakai adalah ADART 104. Pembentukan panitia cacat hukum dong. Masa dibentuk 504 yang berlaku untuk Munas 104, berarti cacat hukum. Jadi ini berarti ADART 104 itu berarti ketika diberlakukan, dipaksakan pada saat nanti Munas nanti, berarti menurut Bang Deddy Suheri adalah cacat hukum. Berarti ketika sudah cacat hukum, maka bawaan-bawaannya baik panitia Ya, ke bawah dan semuanya. hasilnya juga ketika dipaksakan berarti cacat hukum, masih ditunda. Ada juga selebaran-selebaran tentang mendukung dengan memakai logo Pradi yang dikatakan juga polemik juga. Ya, Itu betul. dan tentang mendukung ini ternyata ada panitia juga di situ. Kedua memakai kop surat logo Pradi. Itu apa menurut Bang Deddy? Apakah memang terlalu vulgar atau memang melanggar kode etik dari atau gimana? Karena ini panitia kok bisa menjadi Itu juga lagi ramai itu di medsos, lagi ramai di medsos permasalahan itu. Namun itu sudah ditegur oleh Sekjen langsung Bang Thomas. berarti sudah ditegur langsung sama Bang Thomas. Apa ini tegurannya, Bang? Tegurannya bukan wewenang mereka. Adapun surat yang beredar itu harus melalui DPN. Dan kesalahan itu yang paling vital itu adalah menggunakan logo Pradi. Karena di situ ada tercantum sahabat OHA. Gitu ya. Jadi ada virus. Jadi hebatnya memang yang virus corona ini bisa menunda Munas tadi sampai di April tentatif dan tidak bisa ditentukan. Tapi saya harap juga virus daripada ADART yang dan tim sukses lah, kita tim sukses ini kan saya anggap juga virus juga ini. Saya harap juga kalau bisa juga tahu diri lah gitu. Artinya kalau bahasa Inggris itu self awareness gitu dia. Artinya kesadaran diri lah, ini salah apa enggak kan, yang artinya melanggar etika. Tapi yang perlu diketahui, ADART 104 ini sudah digugat. Oh, kemana digugat, Pak? Nah, itu ada beberapa kabupaten kota. Itu salah satunya kalau nggak salah Jakarta Barat, kalau di pusat. Oke. Itu gugatan terhadap ADART. Oke. Asahan, lagi. Simalungun, Karo, Oke. Siantar, Deli Serdang. Oke. Dan juga ada laporan polisi. Nah, yang kita lihat anggota menggugat DPC-nya dan turut tergugat adalah DPR. Namun satu pun sampai saat ini
Kebetulan saya ada di Serang, tidak ada pihak DPN yang menghadiri gugatan itu. Nanti pestek dong. Bagaimana ADART 104 itu bisa digunakan atau dipaksakan untuk digunakan, sedangkan statusnya status quo namanya, belum ada keputusan hukum. Status quo bisa mengambil alih sementara PLT aja kan belum bisa menggantikan kepala dinas, ini status quo. Nah, jadi bagaimana dia belum ada keputusan hukum yang ingkrah menyatakan benar tidak perubahan ADART ini. Nah, harusnya kita sebagai advokat, dan di sana juga di Jakarta sana juga banyak advokat senior, bahkan calon-calon ini semua paham hukum. Dan mungkin kalau kita dibandingkan dengan mereka ya nggak ada apa-apanya advokat ke kampung ini kan. Oke. Jadi kesimpulan dalam video ini, Harapan kita dalam permasalahan Munas 3 Pradi ini, janganlah terjadi perpecahan lagi, perpecahan terhadap UU Pradi. Mari kita dukung pemersatu Pradi yang fasilitasi oleh Kemenkumham dan Menko Polhukam ya. Nah itu satu lagi, gunakanlah ADART 504 sebagai ADART yang merupakan konsedrennya jelas dari Munas 3 Pradi yang ada di Pekanbaru. Dan kita tidak pernah membenci siapapun calon, baik Bang Otto Hasibuan, Bang Charles Silalahi, Bang Ricardo Simanjuntak, siapa satu lagi yang dari Makassar ada, kita susah nyebutin namanya, ada satu lagi dari Makassar. nanti kita Jadi silakan mencalon, tapi patuhi aturan. Jangan permainkan aturan organisasi itu hanya untuk berkuasa. Kan kita mengajari kita jahat. karena kita semua pengacara kan. Kita semua pengacara. Diki beli pengacara ya gitu kan. Ya. Jadi kesimpulan dari video ini bahwa saya rekan kita atau saya juga. Nah, satu lagi masalah Munas. Kalau harapan kita Munas ini kan akan diadakan April penundaan. Jika wabah virus corona COVID-19 ini semakin tinggi penyebarannya dan pemerintah dalam masa pensterilan atau lockdown, maka tunggulah sampai aman. Jangan ada manuver gitu ya. Nah, bukan aman untuk melakukan Munas itu. Bayangkan di Munas itu paling sedikit itu 1.000 orang. 1.000 orang dari seluruh kabupaten provinsi atau provinsi. Semua penyakit muncul lagi ya. Siapa yang bisa menjamin itu semuanya? Hanya karena kekuasaan kita harus korban. Tak mungkin, dan kita harus menjaga. Oke. Jadi kesimpulan dalam video kita ini bahwasanya terkait dengan jangan ada lagi lah perpecahan dari organisasi advokat Pradi. Yang kedua, gunakanlah ADART 504 yang berlaku pada saat Munas di Pekanbaru. Yang ketiga juga tadi apa yang terakhir tadi? Masalah virus corona, tunggulah negara menyatakan aman virus corona dan aman penyebarannya, tidak sudah steril. Kita menjaga juga, janganlah hanya karena perebutan kuasa anggota harus korban. Oke. Jadi tunggu aman dulu barulah laksanakan. Tapi kalau saya harap jangan ada permainan yang terlalu dalam di dalam penundaan ini di dalam organisasi advokat lagi. Jadi sekian dari saya. Tentang topik-topik kali ini kita akan bahas topik-topik selanjutnya, topik-topik hukum, topik-topik politik, keamanan, berita-berita terkini, berita-berita hangat sesuai fakta dan data. Salam dan siap.